Masalah sikap mungkin itu yang lebih dikedepankan. Nah, sehingga di kurikulum sekarang itu setelah anak tahu, ya, diharapkan dia melakukan. Jadi di agama kita kan juga kita boleh beragama taklid. Pak gua salah, ayawat salah doang. Tidak begitu kan? Tapi harus ada pengetahuannya. Akibat tanpa pengetahuan akhirnya sholatnya ya, tidak apa namanya? Tidak sholat tanha nifasa, ya kan ya? Jadi artinya sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mengapa? Sholat tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup. Sholat hanya tunggal tungguin saja. Nah, jadi apapun pelajarannya, agama, IPA, IPS, PKN, matematika harus tahu dulu. Setelah tahu, baru dia melakukan. Di saat dia melakukan, di sanalah ditanamkan nilai-nilai. Kalau dia praktek, bereksperimen, nilai yang kita tanamkan teliti, apalagi kerja keras, apalagi kerjasama, apalagi jujur. Tapi kalau dia diskusi, tentunya tenggang rasa, empati, adalah nilai-nilainya. Nah, kira-kira seperti itu ke depan. Jadi di saat teman saya guru IPA dan biologi mengajarkan tumbuhan memasak makanan sendiri atau lebih dikenal dengan fotosintesis, kita dudukkan pengetahuannya. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh tumbuhan maka dia melakukan fotosintesis? Maka persyaratan pertama harus ada cahaya. Yang kedua harus ada klorofil. Terus harus ada CO2. Bisakah tanpa cahaya? Tidak. Makanya orang yang mengerti justru mengeluarkan bunga yang bagus di saat malam. Tapi yang tidak mengerti, nah, bunga yang bagus siang keluar, malam masuk dalam rumah. Sehingga malam merasa dicerapi ya. Manci di rumah ada belum datang juga kan? Tikus, lipas, topik, nah, itu semuanya ngirup CO2. Tumbuhan juga, walaupun dia fotosintesis dengan CO2, tetapi untuk dia bisa hidup tetap mengambil O2. Rebutan dia, ini kita dudukkan dulu. Nah, setelah dia paham, baru dibuktikan. Maka tanaman itu ada yang ditutup pakai kertas karbon, yang dibuka itu untuk membuktikan benar tak. Yang tertutup itu kan tidak kena cahaya. Kira-kira nanti kalau dimasukkan dia ke dalam alkohol yang dipanaskan, larut tidak klorofilnya? Larut. Karbohidratnya gimana? Jadi dari sana terbukti, bisa dipraktek. Nah, di saat praktek itu ditanamkanlah di sana jasa. Jadi, yang mengadu kawan, mencuci ikut kawan, kena nilainya itu. Tapi di awal dikasih tahu. Nah, disiplin, tanggung jawab, teliti. Kalau itu tidak jadi dia. Nah, ini nilai yang ditanamkan, diambil nilainya waktu itu. Nah, nanti di dalam penguatan, kalau itu namanya konfirmasi, guru mengkonfirmasi. Nah, kita sudah tahu apa saja tadi syarat tumbuhan bisa melakukan fotosintesis disebut oleh anak. Bagaimana fotosintesis itu terjadi? Dijelaskan oleh anak. Tadi kita sudah sepakat bahwa selama fotosintesis itu tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Pertanyaan Bapak, apakah semua karbohidrat dia pakai? Tidak, hanya 15%. Terus 10% dilepas. Tinggal 75% disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Pertanyaannya, untuk siapa cadangan itu disimpan? Apakah untuk dia? Tidak, untuk makhluk lain. Sekiranya tumbuhan padi dia egois,
mau dia berikan hasil paginya ke kita, maka matilah kita. Nah, tapi dia tidak memberi sifat egois, sehingga hasil panennya itu kita yang menikmati. Pertanyaan Bapak, tumbuhan saja, sesama makhluk dengan kita, tetapi dia tidak diberi pikiran, kok masih mau berbagi atas jerih payahnya kepada orang lain? Pertanyaan saya, anak-anak Bapak kira-kira ada nggak berbagi? Inilah nilai religinya. Mengapa kita harus berbagi? Karena agama kita mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Banyak nilai-nilai agama yang bisa kita tanamkan di sana. Itulah model pembelajaran kurikulum 2013. Sangat ideal untuk ukuran hari ini. Cuma masalahnya, mampu nggak kita? Mampu nggak kita? Kalau teman-teman di umum, dia kesulitannya nilai-nilai agamanya ini. Nah, sementara kita punya, karena kita umum yang bernuansakan agama. Makanya saya katakan, kurikulum 2013 ini sebenarnya agak lebih keberpihakannya ke sekolah-sekolah yang Islam terpadu, sekolah-sekolah umum yang bernuansakan agama. Nah, sehingga kita berharap ke depan di 2015 sekolah-sekolah seperti kita menjadi pelopor bagaimana implementasi dan pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 itu. Nah, ini tataran proses, ini tematik terpadu, ya, itu di SD. Jadi sedikit saya sampaikan, karena kita nanti punya anak, punya ponakan, di SD 1 sampai 6 tematiknya terpadu. Dan di SD tidak pernah disebut lagi mata pelajaran. Jadi yang ada mata pelajaran di SD itu hanya agama. Olahraga bagaimana? Olahraga terpadu. Tetapi karena ada guru penjas, maka pas di jam olahraga diajarkan oleh guru olahraga. Sementara yang lainnya diajarkan oleh guru kelas, tetapi tanpa menyebut mana yang IPA, mana yang matematik, mana yang IPS. Jadi seperti itu. Jadi yang paling berat sebenarnya, mohon maaf, guru SD. Guru SD. Parahnya lagi, rapornya deskriptif. Seperti rapor anak TK. Tidak ada nilai angka. Sehingga kemarin itu ya, di tahun pertama, guru kelas 1 aman. Mengapa dia aman? Karena di TK juga tidak punya angka. Tetapi guru kelas 4, dia sudah biasa dengan 3 tahun pakai angka. Buru-buru rapornya tidak ada angkanya. Nah, kalau kita SMP, SMA dan MA, kita itu berarti adalah nilai kita ada angka. Angkanya 1 sampai 4. Nanti di penilaian kita akan lebih tegaskan lagi. Kemudian ada pendidikan. Pendidikannya mulai dari D sampai A. D plus, B, C min, C plus, B min, B plus, A min, A. Tidak ada A plus. Pak, nanti A plus Pak. Nah, A plus nanti jam 3:30. Jam 3:30. Apa itu? Kita beri A plus buat narasumber kita. Kan gitu kan? A plus hanya untuk narasumber, tidak bisa untuk yang lain. Atau juga guru pembina. Ya, tetap 10 rentangannya.
1 sama dengan D, 133 sama dengan D plus 166 sama dengan C min, 200 C 2,33 C plus 2,66 B min 3,00 B 3,33 B plus 3,66 A min 4,00 A, ada plus. Nah, karena dia rentangan, tadi buat rentangannya. Jadi bukan 4,00 yang A, mulai 3,67 sampai 4,00 itu A. Tadi kan kalau kita bulatkan, tapi karena dia rentangan itu batas bawah lebih 0,1 sampai batas akhir itu kan rentangannya. Kemudian 2 kan tambah lagi 1 nanti deskriptif. Ini yang barangnya. Jadi tadi mohon maaf, saya kan naik travel ya, itu mana-mana naik bis umum. Enaknya kita dapat cerita yang sama dengan saya tadi. Yang satu kuruman model. Man model itu adalah 2 man di Indonesia yang sudah melaksanakan kurikulum 2013. Man model itu di tahun 2013 kita bersama teman-teman, dan memang kepala sekolahnya agak visioner, terlepas dia mau cari nama ya, tapi visionernya begini. Kemenak kan sudah menyatakan belum siap, sehingga Kemenak belum melaksanakan di 2013. Tapi bagi sekolah yang sudah siap, silakan. Jadi hanya ada 2 di Kalimantan, 1 di kita 1. Tetapi kalau mau menyelenggarakan, guru ditatar sendiri, buku dicetak sendiri, pemerintah hanya mengeluarkan sertifikat. Supaya dapat sertifikat, diundang pasukan border dari LPMB untuk semua mata pelajaran, sehingga untuk cetaknya saja, cetak buku untuk keperluan itu saja dia sudah menghabiskan uang 33 juta. Ya, ini namanya berkibar. Pelaksanaannya entah seperti apa, tak tahu juga saya. Tapi yang jelas di saat disebut man yang baru menyelenggarakan, ya. Padahal untuk dulu bisa menyelenggarakan harus ada izin. Payah juga izinnya. Mengapa? Orang Jakarta tidak berani memberikan izin karena Kemenak belum siap, menyatakan tidak akan menyelenggarakan. Nah, di saat diminta ke Kemenak, karena dia sudah mengeluarkan itu, untunglah ada sedikit koma. Belum siap, maka kami Kemenak belum menyelenggarakan. Tapi tidak titik di sana. Bagi satuan pendidikan yang merasa mampu, silakan laksanakan secara mandiri. Yang sedikit ini pegangannya, akhirnya dia tetap menyelenggarakan. Jadi tadi saya ketemu dengan guru man itu, guru man model, cerita dengan saya. Terus juga cerita dengan guru SMA 2, guru bahasa Inggrisnya, berulang dari Padang. Anak ini Pak, bapak ini awak majar 7 hari. 7 hari ngajar. Banyak mengajar jam. Ini sertifikasi ya. Tapi mau diapakan itu aturan. Tapi Menteri janji, Menteri ya, di saat dulu kurikulum 2013 6 bulan jalan, banyak keluhan di penilaian. Keluhannya seperti apa? Gambarnya begini. Ini gambaran umum saja, nanti kita khusus penilaian di hari tanggal 3 atau tanggal 4. Kemudian begini, seorang anak itu misalnya dia belajar biologi SMA, SMA, itu satu anak itu punya nilai 3, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap. 3 nilai sederhana ya. Kemudian satu nilai itu 3 lagi di dalamnya untuk pengetahuan. Yang pertama
dikonversikan. Sebab anak-anak kan belum terbiasa dengan kita beri angka 2,4, 2,8. Sehingga angkanya tetap saja 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 dapat dia 70, 70 per 100 kali 4. Dapat nilainya 2,8. Itulah nilai angka yang ada di rapor. Ya kan Jodoh. Setelah itu nilai itu diberikan lagi predikat. Kalau dia 0,8 berarti terletak antara 2,67 sampai 3,00. Berarti nilainya B. Nah, dua kecil kan. Setelah itu nilai sikap. Sikap itu tidak ada angka. Nah, yang ada adalah sangat baik, baik, cukup dan kurang. Tetapi ada deskripsinya juga. Nah, jadi satu anak itu kira-kira kerjaannya 8. 3 untuk pengetahuan, 3 untuk keterampilan, 2 untuk sikap. Itu satu anak. Kalau guru biologi ngajarnya 3 jam, Pak, tentunya biologi, karena istri saya biologi. Enak ngomongin yang di rumah. Kalau ngomongin yang lain orang marah. Jadi mohon maaf, kalau Taufik kalau mencontohkan saya, diri saya sendiri, mencontohkan keluarga anak saya, ini bukan karena saya membesar-besarkan atau menggadang-gadangkan katanya, tapi hanya karena saya tidak ingin salah. Jadi kalau salah kan orang marah ke saya. Kalau yang saya sebut anak dan istri saya, ya siapa yang mau marah? Paling marahnya dan saya kasih pelajaran Pak. Mohon maaf, itu guyon saja. Nah, yang ingin saya katakan 3 jam 1 kelas. Berarti untuk 24 jam 8 kelas. Rata-rata SMA itu 30. 8 kali 3 240. Ya, 240 kali 8. Itu yang harus dia selesaikan. Syukur kalau hanya satu sekolah. Nah, kalau sekolahnya sama di sini langsir, saya kasihan dengan wakil kurikulum itu. Susah dia menyusun jadwal. Sehingga hari ini tidak ada orang-orang yang mau piket. Nah, ada yang mau piket. Piket tidak dihargai. Bahkan SMA Negeri 10 istri saya dikasih 250 honor wali kelas. Ini hari ini sudah mulai mau berantakan wali kelasnya. Kenapa? Karena jual lewat. Coba bayangkan, sebagai guru dia harus menyelesaikan nilai 280 anak kali 8. 8 itu kan 8 penilaian itu. Itu kan baru selesai kan? Terus nanti itu kan diberikan ke wali kelas. Kali wali kelas menghimpun dari agama, dari PKN, matematik, kan begitu kan? Nah, muaranya ke dia, terus masukkan lagi ke rapor. Nah, nanti di penelitian akan saya lihatkan. Tetapi pada ibu, ini kan masalah ini. Tapi yang masalah ini kita tidak mungkin menghindar. Kita lalui saja. Mengapa? Orang juga seperti kita. Itu prinsip. Jadi kalau kita menghindar, nanti para pejabat dia sederhana saja. Hidup adalah pilihan. Siapa suruh datang Jakarta? Kalau memang sudah tahu Jakarta banjir terus, siapa suruh jadi guru? Kalau memang pekerjaannya seperti dulu guru seperti itu, ya ibu guru dulu apa guru sekarang? Guru sekarang, ya ikut yang sekarang dong. Nah, sakit hati kita. Pejabat kayak Taufik itu ngomongnya. Nah, sekarang saya sebagai suara. Sebagai suara mengajar pada ibu orang seperti kita semua, sehingga mari kita laksanakan saja. Nah, menteri tinggal berbulan lagi. Dia ada janji itu dengan kurikulum ini, katanya itu akan merevisi ya tentang PP 74 tentang jam wajib mengajar 24 jam. Itu tuh sudah diperhatikan. Sebab konsekuensinya dengan penilaian yang banyak itu, jumlah jam mengajar memang kalau 24 tidak. Saya mohon maaf, saya kita yang memahami. Saya katakan saya 2 hari dari grade Juli. Saya tinggal di Tampung, Muhammad proses. Betul? Hari Senin itu hujan lebat. Mau pergi di perjalanan hujan, mau pulang sampai jam 11 masih hujan. Mau tidur saya di sana, memang disediakan 2 kamar. Kamarnya kamar famili. Kamar famili itu yang ada pintu
pintu cikuk-cikuk, sebelah sini saya, sebelah sana ibu-ibu. Di iman saya udah tak kuat nanti gini sebenarnya. Akhirnya adalah mending yang di rumah halal, kan gitu ya. Nah, akhirnya saya begitu sampai di rumah jam 11 lewat 15, saya pikir istri saya sudah tidur, saya pakai kunci serap, sopas, baju segala macam, buat air bercelapan. Saya buat mie, ada buat mie, ada. Saya lihat dia masih di komputer karena menyelesaikan tugas prakarya. Artinya apa? Ya seperti itu. Untunglah saya punya suara, saya paham dengan pekerjaan. Tapi bagi para umi yang suaminya nggak paham, bisa disuruh berhenti jadi guru ya. Tapi saya ingin katakan, kalau jadi guru, coba cari tempat lain, pekerjaan lain yang bisa menjadikan seperti guru. Kalau mau ke perusahaan, ibu dikontrak, parah lagi, tidak punya masa depan. Kontrak itu tidak punya masa depan. Bagi saya kontrak itu tidak manusia, tidak punya masa depan. Kalau kita bagus, kita sehat, oke. Perusahaan itu prinsip begitu saja. Selagi kita menentukan, jadi pakai. Tapi kalau sudah tidak, kita lagi, kita mudah-mudahan tidak seperti itu karena kita dunia pendidikan. Jadi ya, saya ingin katakan bahwa begitu beratnya pekerjaan ke depan. Tetapi Bapak dan Ibu, semua orang seperti kita. Jadi kalau semua orang seperti kita, udah kita ikuti saja. Di Matumbuh silang siang. Jadi tidak ada istilah mundur. Tapi kalau ingin juga, ya silakan saja. Tapi saya masih mengajar orang seperti apa, sehingga Menteri ingin mempertimbangkan jam wajib tetap 24. Begitu informasi yang saya dengar, ya. Tetapi tatap mukanya 18. Nah, mengapa? Ibu tidak mungkin lagi. Sebab kalau kita merubah undang-undang, DPR hampir pensiun. Jam wajib 24 jam itu adalah Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Satu, saya ingatkan. Yang kedua, jam wajib mengajar guru itu menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 24 sampai 40. Dan itu bukan jam wajib sertifikasi, jangan salah. Sehingga teman-teman saya yang PNS jangan pula menolak mengajar 24 jam dengan alasan awak nggak mau sertifikasi dong. Tidak boleh seperti itu. Itu jam guru. Cuma kejadiannya karena guru sudah punya sertifikat, jumlah jam kurang, guru berlebih. Agar sertifikat itu termanfaatkan, guru bisa menikmati sertifikat yang dimiliki, maka dibuatlah aturan bagi guru yang sudah bersertifikat diutamakan mengajar 24 jam. Tapi di saat gurunya kurang, saya sudah pergi ke Mapatunggul. Di sana gurunya kelas rangkap SD, ngajar kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Di sana hanya ada satu kelas sekolah dan 2 guru. Otomatis dia mengajar di atas 40 jam. Sekarang kalau memang jam wajib itu yang menjadi ukuran dibayar sertifikasi, dia tidak dibayarkan sertifikasi. Mengapa? Karena belum sertifikat. Dan teman-teman yang sudah PNS, walaupun sudah punya sertifikat, tapi kalau kinerjanya tidak bagus, maka kita tidak berhak mengajar 24 jam. Tapi karena jumlah jam banyak, kita wajib mengajar karena kita guru. Begitu kita wajib mengajar 30 jam di sana, tetap saja tidak dibayarkan. Baca lagi Permendikbud nomor 35. Ada ketentuannya di sana. Nah, jadi kepada Ibu, nah sekarang karena ini sudah jalan gongnya, udah kita sikapi positif saja. Kita kurangi berkeluh kesah, tapi kita lakukan. Sebab mohon maaf, kalau saya menggunakan istilah Mario Teguh. Mario Teguh itu saya juga tidak tahu dia Islam atau Islam ya. Maaf, sebab agak ragu-ragu lah Pak. Dia itu dalam mengucapkan masalah ketuhanan ya.
menyebut Allah itu enggak. Ini dia, lebih banyak yang menyebut Tuhan. Yang ingin saya katakan adalah, apa kata beliau? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi di saat kita pikir sehat, katakan sehat. Padahal ibu saya berapa capeknya? Dari pagi 7.30 sampai jam 10.30, sampai ke rumah sudah jam 11. Mohon maaf kalau saya boleh jujur, saya malam tadi baru tidur jam 2. Jam 4 bangun. Saya mau tahajud, ini taruh, gitu kira-kira ya. Artinya capek, tapi karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Alhamdulillah, saya belum minum suplemen, hanya teh telur pagi, terus nasi goreng setengah, tak pakai telur pula itu. Tapi semangatnya gimana? Tapi kalau kita wah ini hijau kan? Coba ya, coba deh bu, coba datang. Wadah sudah. Tapi masih di rumah mandi, bekerja, hilangkan tuh. Baik, ini minum dulu. Ya, karena sudah diizinkan. Sebenarnya masih semangat saya. Saya kalau dengan teman-teman di Serambi ya, saya kembali ingat karena saya kecil-kecil selalu ditawali. Ya, jadi kakak saya, dulu pernah cerita ke saya, itu di atas saya 4 ke atasnya, saya nomor 5 dari 8, itu sekolahnya di Tawalib dan Diniyah Negeri. Makanya nuansa keagamaan agak sedikit kental. Tetapi kalau ditanya ayat, hadis, satu saya sampaikan saja kekurangan saya. Hari ini saya akan pakai peci ini. Saya takutkan saya disuruh baca doa. Ya, saya baru doanya untuk saya sendiri. Tetapi saya tidak mau katakan saya mu'alaf, karena saya lahir dari amat juayah Islam. Tapi karena saya dari kecilnya pertama sekali masuk sekolah umum, ya seperti inilah. Tapi begitu kesadaran datang, alhamdulillah kita coba istiqamah untuk kesadaran itu. Tapi memang sangat berat bagi seorang Taufik. Ya, baik saya minum dulu.